Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara tentang tulang-tulang kering yang dibicarakan dalam Yeskil 37. Kita tidak baca ini satu pasal ini, tapi ini ceritanya orang Israel pada waktu itu dalam kondisi yang dalam kondisi pembuangan, kesulitan ya, dan mereka sendiri berkata bahwa kami ini seperti tulang-tulang kering. Demikianlah ketika itu Nabi Yeskil bernubuat bahwa dia digerakkan Tuhan. Katakanlah kepada, ini saya baca dulu ya nubuatnya ya, ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi ini dari satu lembah, banyak tulang-tulang kering. Dan itu diumpamakan Israel yang kondisinya sudah sangat menyedihkan, perlu pemulihan lah. Di situ Nabi Yeskil bernubuat dan tulang-tulang itu bertemu akhirnya, dan akhirnya ternyata itu sebenarnya tentara ya. Ayat 10, lalu aku bernubuat, dikasih lagi nubuat nafas hidup itu ya, seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar ya. Jadi pemulihan ini terjadi kepada Israel, di mana tadinya Israel seperti tulang-tulang kering, tapi dipulihkan sehingga menjadi tentara yang sangat besar ya, dikatakan di sini. Kemudian tidak sampai di sini saja, bahwa kerajaan itu Israel karena Salomo menyembah berhala, pecah itu kerajaan selatan itu Yehuda dengan kerajaan utara Israel itu akan disatukan pada waktunya ya. Bahkan di situ di bawah satu kepemimpinan Daud ya, tapi ini mungkin bukan menunjuk kepada Daud tapi pada Mesias tentunya ya. Nah, jadi kita melihat bahwa pemulihan Tuhan itu kadang sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin lah ya. Dari tulang-tulang kering menjadi tentara yang besar. Dari kerajaan yang sudah pecah begitu bisa disatukan ya di bawah satu kepemimpinan Mesias. Nah, sekarang kita coba dulu terapkan dulu, lihat Israel dulu lah ya. Bagaimana ini Israel? Ini nubuat harus digenapi ya. Kalau tidak mungkin ya. Ini namanya kan firman Tuhan. Nah, sekarang kondisi Israel ya saat ini juga ini belum terjadi nih nubuat ini ya. Karena ada yang mengatakan juga 10 suku itu hilang tak kemana ya. Dan Israel juga sekarang belum dalam kondisi yang menerima Mesias ya. Banyaklah kata masih belum lah, walaupun sekarang sudah ada kelihatan tanda-tanda pemulihan ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa Israel akan dipulihkan dalam konteks perjanjian lama, karena ini semua nubuatnya kan dalam perjanjian lama. Artinya akan dibangun lagi bait suci ketiga, akan diadakan lagi korban-korban apa semuanya, nanti datang antikristus ceritanya lagi dan sebagainya. Ini berarti jadi mundur nih Tuhan bekerja nih. Saya nggak percaya itu terjadi, karena Tuhan sekali dia sudah mengadakan perjanjian Mesias Yesus Kristus kan kepada Israel. Ya, memang ditolak, Israel belum bisa menerima ya. Tetapi Tuhan sudah hapuskan istilahnya korban-korban perjanjian lama apa semua, bait sucinya pun udah hancurkan udah, dan cara Tuhan lah itu dibikin di situ, katanya ada masjid di situ, nggak mungkin lagi dibangun bait di situ ya. Jadi sudah selesai konteks perjanjian lama. Israel akan dipulihkan, genap ini firman Tuhan ini, menjadi tentara yang besar, tapi dalam konteks perjanjian baru. Karena nanti pemimpinnya ini Mesias ya, Yesus Kristus ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan bergerak maju ya, Israel akan dipulihkan. Bahkan dikatakan dalam surat Roma, Israel pada waktunya akan diselamatkan seluruhnya ya. Nah, memang sekarang dia belum ya. Surat Paulus bilang tuh Roma itu ya. Dan memang dirancang Tuhan bahwa Israel itu ditegarkan ya, tidak bisa terima Yesus dulu ya. Coba dulu kita baca Yohanes 12 ya. Ini evaluasi ya daripada pelayanan Yesus yang begitu luar biasa, tapi Israel tetap, Sanhedrin tetap tidak bisa terima Yesus sebagai Mesias, bahkan dibunuh ya. Mari saya baca dulu, ini kenapa ini ya. Yohanes 12 itu ya, ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Alasannya kenapa? Karena ini Tuhan sendiri ya membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini memang rancangan Bapa sendiri untuk membutakan Israel sejangka waktu
mendegilkan hatinya supaya Yesus mati di kayu salib dan bangsa-bangsa lain bisa masuk, baru nanti ada waktunya seluruh Israel akan diselamatkan. Rasul Yohanes juga melihat itu penglihatan di mempelai anak domba, yaitu kota Yerusalem baru. Itu secara khusus itu mempelai anak domba itu adalah Yerusalem, bangsa Israel keseluruhannya. Karena sifat dasar perjanjian lama itu adalah sifat dasar suami dengan istri. Kalau perjanjian baru, bapak dengan anak, seperti itu warisan ya. Nah, jadi Israel akan dipulihkan ya. Yeskiel 37 ini akan genap, betul-betul genap ya. Tidak ada sedikit pun meleset ya. Tetapi Israel dipulihkan dalam konteks perjanjian baru. Israel akan dipimpin oleh Mesias ya. Kerajaan itu disatukan dan selesai lah itu. Oke lah, mari kita terapkan kepada pribadilah atau kepada tim kita, pelayanan kita, keluarga kita ya. Nah, barangkali kita juga ada yang merasa ini kayaknya kondisi saya atau keluarga atau apapun itu kondisi kita lah ya. Ini seperti tulang-tulang kering gitu ya. Kayak nggak ada pengharapan ya. Tapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita harus belajar percaya bahwa Tuhan memang pekerjaan Tuhan untuk memulihkan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin ya. Kalau yang mungkin barangkali kita sendiri aja ngerjain ya kalau emang bisa. Tapi ini emang sesuatu yang kayaknya udah mentok gitu istilahnya ya. Udah buntu lah, mau diapain lagi. Tapi ada cara Tuhan. Nah, ini justru ya. Jadi jangan kita pikir, kita nggak mungkin dipulihkan karena kita nggak mampu lagi. Loh, itu namanya lucu ya. Ya kalau kita mampu ya nggak usah lah kita berdoa-berdoa, minta-minta sama Tuhan ya. Jadi kondisi kita memang dirancang memang dirancang oleh Tuhan. Sehingga kita kayaknya merasa nggak bisa dah. Kalau dengan nggak bisa lah. Ya nggak bisa lagi dipulihkan. Ini udah tulang-tulang kering ini. Nah tapi kita ditantang ini untuk percaya. Dan bernubuat, berbicara. Hati percaya, mulut mengaku. Itu baru ada keselamatan. Jadi kita mulutnya mesti ngomong bahwa aku dan keluargaku, timku, semuanya akan menjadi pasukan yang besar. Ya. Walaupun saat ini kelihatan kayak tulang-tulang kering, nggak apa-apa. Yang penting hati kita percaya, mulut mengaku. Kita bernubuat, mengatakan ya, bukan bohong, bukan. Tapi kita beriman, percaya bahwa firman Tuhan yang sudah datang dalam batin kita, itu pasti akan terjadi. Kita akan menjadi pasukan yang besar. Pasukan itu ngerti saudaraku ya, dipersiapkan bukan untuk naik ke surga nun jauh sana, nyanyi-nyanyi di sana, jalannya dari emas, katanya bukan begitu. Pasukan itu untuk berperang. Pasukan itu dipersiapkan untuk melayani. Dan kita dipersiapkan ini untuk melayani di zaman berikut untuk memulihkan bumi ini sehingga bumi bergerak menuju bumi yang baru dan langit yang baru juga. Luar biasa ini Bapak Saudara ya. Yang penting hati kita percayalah. Walaupun kelihatan saat ini seperti tulang-tulang kering, tidak apa-apa. Kita bernubuat, hati kita percaya, kita bernubuat bahwa ini semuanya akan menjadi pasukan yang besar dan akan melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.